Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan ke-22 bab yang ke-11 Kitab Fathul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Masih pada pembahasan harus istiqamah di atas Islam dan wanti-wanti dari perbuatan bid'ah dan takut jatuh terjerumus pada perbuatan bid'ah. Wa qala Abul Aliyah ta'alamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhum wa 'alaikum bisiratal mustaqim fa innal Islam wa la tanharifu 'anis sirati shimalan wa la yaminan wa 'alaikum bisunnati nabiyyikum wa iyyakum hadhil ahwa. Abul Aliyah berkata, belajarlah Islam. Jika kalian sudah belajar Islam, jangan sekali-kali benci. Wajib atas kalian dengan jalan yang lurus ini. Itulah Islam, jalan yang lurus itu. Jangan nyimpang dari jalan yang lurus itu. Baik kanan maupun kiri. Wajib atas kalian ngambil sunnah Nabi ini, Nabi kalian kayak ini. Dan hati-hatilah dari perbuatan mengikuti hawa nafsu. Berarti mengikuti hawa nafsu bisa membuat orang itu menyimpang. Dan sunnah itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ta'ammal kalama Abil Aliyah hadha ma'ajallah. Wa'rif zamanahu alladhi yuhadhiru fihi min al-ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Coba direnungkan ucapan Abul Aliyah ini betapa luar biasanya. Isinya sangat bernilai sekali, sangat berharga sekali. Kemudian ketahui juga kapan dia ngomong ucapan ini. Di mana dia mewanti-wanti orang dari perbuatan bid'ah pada zaman itu, zaman awal ini. Mewanti-wanti dari perbuatan mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang ikuti hawa nafsunya maka dia telah benci kepada agama Islam. Wa tafsir Islam bisunnah. Kemudian beliau menafsirkan Islam itu ya sunnahnya Rasulullah SAW. Wa khawfahu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim min khuruj al-Islam wa sunnah. Dan waktu itu beliau sudah khawatir kepada tokoh-tokohnya tabi'in dan pakar-pakarnya, pendekar-pendekarnya dari ngikuti hawa nafsu. Jika ini dikhawatirkan pada orang-orang awal, tentunya kita lebih mengkhawatirkan lagi. Ya tabayyan laka makna qaulih ta'ala. Dengan ini kita akan paham makna firman Allah Ta'ala, id qala lahu rabbu aslim. Tatkala Rabbnya berkata kepada Nabi Ibrahim, sudah berserah dirilah. Wa qaulih ta'ala wa wassa biha Ibrahim. Dan Ibrahim berwasiat kepada Bani wa Ya'qub, kepada anak turunannya, begitu pula Nabi Ya'qub berwasiat apa? Udah Islam, jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi matilah dalam kondisi Islam, jangan sampai dalam kondisi yang lainnya. Wa qaulihi ta'ala wa may yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan firman Allah Ta'ala, siapa yang dia benci dengan milahnya agamanya Nabi Ibrahim, dia telah membodohi diri sendiri. Wa asbah hadil usul kibar, dan yang mirip dengan ini dari pondasi-pondasi yang agung. Allati hiya aslul usul wan nasu anha fi ghaflah, yang merupakan pondasinya-pondasi yang di mana banyak manusia yang lalai dari pondasi yang mulia seperti ini. Bi ma'rifati hadza yatabayyan lak ma'na al-hadits fi hadzal bab wa amsalihha. Maka dengan melihat ini kita akan paham makna hadis-hadis yang ada di bab yang kita bahas ini. Bahwasanya orang yang di atas sunnah wajib takut kepada jatuh pada perbuatan bid'ah. Karena orang-orang dahulu sakala sudah takut kepada perbuatan bid'ah. Bagaimana kita tidak? Wa amal insan alladhi yaqra'uhu masbahaha wa huwa amin mutmain annaha la tanaluh. Sehingga orang yang baca kayak gini kemudian dia santai, enggak ada perasaan apa-apa. Ini terkadang jatuh pada bid'ah, dia tidak ngerasa sehingga sengsara hidupnya. Wa yadunnuhu fi nasin kanu fabanu aminan makrallah, sehingga mereka masuk dalam kategori orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, sehingga tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Berarti bahaya. Orang tidak khawatir dari bid'ah itu sama seperti orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Makar dicampakkan ke dalam api neraka karena mereka orang-orang yang merugi. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yamin wa shimali thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabil minha syaitan yad'u ilaihi wa qara'a wa an hadha siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Disebutkan Rasul membuat khat, ya, garis lurus gini, kemudian kanan kirinya dikasih garis-garis juga. Kemudian Rasul berkata, yang lurus ini jalan Allah Ta'ala. Ini kanan kiri ini adalah subul, jalan-jalan yang lain. Setiap jalan yang kanan kiri tadi ada setan yang siap memanggil. Kemudian beliau membaca ayat Allah Ta'ala, inilah jalanku yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan yang di sampingnya ini. Sehingga kalian akan berpecah belah. Maknanya apa? Bahayanya bid'ah temannya setan. Karena tiap pintu tadi ada setannya. Bahayanya bid'ah orang itu akan tercerai-berai, tidak bisa bersatu. Makanya orang wajib hadar. Berhati-hati dari perbuatan bid'ah. Bid'ah itu tidak hanya yang jali saja. Tidak hanya yang jelas saja. Yang di hati ini juga ada bid'ahnya kadang. Makanya hati-hati juga. Karena orang akan tercerai-berai, tidak bisa bersatu. Gara-gara apa? Ada bid'ah di dalam hati sehingga diajak kepada kebenaran, gengsi, nggak mau menerima. Sehingga tetap di atas percerai-beraian, perpecahan, tidak mau bersatu lagi. Ini yang terjadi hari ini. Walaupun antara sesama yang ngaku sunnah tercerai-berai, ya gara-gara apa? Sudah jatuh pada bid'ah, susah kembali kepada kebenaran, nggak mau menerima, gengsi. Itulah bahayanya orang berbuat bid'ah, susah menerima kebenaran. Dan kawannya siapa? Setan. Berarti kita harus kembali kepada kebenaran, kita tinggalkan ego kita, hawa nafsu kita kembali pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.